Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Apa kabar para peserta didik pariwisata dimanapun kalian berada, dan viewer serta netizen UPW TV yang pastinya hari ini di edisi Jumat 22 Desember tahun 2023 kita berjumpa kembali dalam materi pembelajaran terkait dengan informasi dan kegiatan mendorong industri pariwisata di Kalimantan Selatan, Kalimantan dan Indonesia pada umumnya menjadi lebih baik lagi. Ya, tetap saksikan dan like and subscribe UPW TV bagi peserta didik pariwisata dan juga netizen dan viewers dimanapun kalian berada. Nah, hari ini materi pembelajaran kita terkait dengan hal yang berhubungan juga dengan materi-materi pembelajaran kita sebelumnya, ya. Karena di materi-materi pembelajaran kita sebelumnya itu terkait dengan berbagai macam hal, mulai dari cara kita merencanakan sebuah objek wisata, ya, menganalisis, dan juga bagaimana melakukan strategi sebagai seorang konsultan, sebagai seorang yang bekerja di dalam dunia industri pariwisata. Nah, tentunya setelah kita memahami dasar-dasar kepariwisataan yang telah kita pelajari pada materi-materi sebelumnya, yang kemarin itu adalah materi strategi publisitas pariwisata. Nah, hari ini kita akan membahas lebih dalam terkait dengan materi tentang personal diri kita, ya. Kenapa begitu penting terkait dengan personal diri? Itu ada hubungannya dengan yang pastinya salah satunya dengan bagaimana kita mampu ketika kita mampu mengangkat sebuah destinasi wisata, merencanakan objek wisata yang lebih baik. Tentu kita juga perlu meningkatkan kualitas diri kita dalam yang namanya personal sanitasi, hygiene, dan keselamatan kerja atau K3, ya. Mengapa begitu penting kita harus sebagai seorang pelaku di dalam dunia industri pariwisata harus menerapkan sanitasi, hygiene, dan memahami terkait dengan K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja. Karena ketika kita membawa wisatawan dan juga membawa berbagai grup, ya kan, rombongan secara besar, tentu itu terkait dengan berbagai macam halangan dan rintangan, atau bahasa kerennya itu force majeure, ya. Bagaimana kita secara personal, ya, bagaimana kita memahami begitu pentingnya sebuah personal hygiene bagi kita, karena itu menjadi salah satu bentuk promosi terkait dengan sebuah perilaku dan karakteristik dan juga kebiasaan daripada diri kita, ya. Nah, terkait dengan bagaimana suatu kewajiban kita sebagai seorang pengusaha, sebagai seorang pramu wisata harus menampilkan penampilan yang menarik, yang memiliki karakter dan memiliki personal hygiene, ya. Karena itu penting. Mengapa begitu penting namanya personal hygiene? Yang Bapak catatkan dari berbagai referensi, dan akhir hari ini di edisi 22 Desember 2023 Bapak rangkumkan, akan Bapak sampaikan mengapa kita penting meningkatkan namanya personal hygiene. Nah, personal hygiene itu apa sih, Pak? Nah, pengertian dari personal hygiene adalah suatu kebersihan diri, yaitu upaya seseorang dalam memelihara kebersihan dan juga kesehatan dirinya untuk memperoleh kesehatan fisik, ya. Itu personal hygiene, ya. Bagaimana kita dapat membawa wisatawan domestik dan mancanegara ketika kita sendiri tidak menampakkan sebuah citra sabta pesona, ya. Karena di dalam citra sabta pesona itu ada yang namanya kebersihan, ya. Kebersihan adalah sebagian daripada iman, ya. Nah, itu terkait dengan personal hygiene kita. Kita mampu memberikan penampilan yang baik, artinya dari situ kita dapat melihat bahwa profesionalitas dari sebuah produk
yang jasa yang akan kita jual itu terlihat dari personel sumber daya manusia kita, ya. Mengapa begitu penting kita bukan cuma sekedar untuk personal hygiene, tapi bagaimana kita membawa akomodasi, transportasi dan berbagai hal ketika kita ingin mengunjungi ke tempat objek wisata itu, ya. Itu tadi personal hygiene, ya. Tujuannya dari personal hygiene yaitu yang pasti memelihara kebersihan diri, kemudian menciptakan keindahan, kemudian serta meningkatkan derajat individu sehingga dapat mencegah timbulnya penyakit pada diri sendiri maupun terhadap orang lain, ya. Nah, mengapa di era kasus COVID kemarin begitu pentingnya sebuah personal hygiene dan K3? Karena itu harus dilengkapi dengan sangat-sangat selektif ketika seseorang ingin menuju ke tempat tujuannya, itu harus memakai masker, membawa hand sanitizer, ya, memakai pakaian yang mudah rileks di di badan, ya, tidak terlalu ribet dan juga tidak terlalu mengotori kondisi personal hygiene kita. Agar apa? Ketika kita sudah melaksanakan tugas kita, tentu peralatan ataupun personal hygiene kita harus segera dibersihkan atau membersihkan diri, ya. Nah, di zaman era COVID kemarin kita melihat begitu selektifnya kita dalam mendukung agar tidak terjadinya penyebaran COVID-19. Nah, itu semua diantaranya adalah sub daripada bagian bagaimana kita memperbaharui diri kita untuk mengikuti aturan dari pemerintah pusat dan Badan Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, untuk kita ketika kita sudah habis dari luar kita harus membersihkan diri, mandi, ya kan, melakukan aktivitas hygiene agar mengurangi intensitas hal-hal yang tidak diinginkan terhadap tubuh kita, ya. Nah, adapun ruang lingkup hygiene itu yaitu yang pertama itu personal hygiene atau kebersihan perseorangan. Nah, yang kedua itu hygiene. Nah, hygiene itu artinya suatu ilmu kesehatan yang mencakup keseluruhan faktor yang membantu mendorong adanya kehidupan yang sehat baik perorangan maupun melalui masyarakat. Nah, itu dari tadi dua ruang lingkup hygiene, ya. Nah, kemudian manfaat hygiene kita dan juga objek wisata, tempat di destinasi wisata, kenapa perlu menerapkan sanitasi hygiene dan K3? Itu banyak sekali tentu manfaatnya. Yang pertama, memastikan terhindarnya dari hal-hal yang tidak diinginkan dan tentunya merupakan aktivitas yang selalu kita harapkan tempat atau objek wisata kita itu bersih, ya. Nah, kemudian yang kedua, melindungi setiap individu dari faktor lingkungan yang dapat merusak kesehatan fisik dan mental. Nah, yang kemudian yang ketiga, tindakan pencegahan terhadap penyakit menular. Kemudian yang keempat, tindakan pencegahan terhadap kecelakaan kerja, ya. Nah, adapun contoh daripada sebuah tindakan hygiene kita sebagai pelaku dan juga masyarakat yang bekerja di dalam dunia industri pariwisata. Contohnya, ya, secara sederhana, ya, 3M, ya. Itu tadi, mencuci tangan hingga bersih setiap kali kita selesai makan. Kemudian mandi dan menggosok gigi secara teratur untuk menjaga kebersihan tubuh. Kemudian menjaga kebersihan makanan dan juga makanan yang telah diolah. Kemudian 3M plus, ya, menjaga kebersihan semua peralatan memasak dan wadah makanan. Nah, itu semua itu di berbagai sektoral, ya, baik itu personal diri, tempat rumah makan, restoran, bar, kafe dan semuanya itu wajib menerapkan sanitasi hygiene. Itu tadi 3M plus, ya kan, ya. Oke. Nah, tadi macam-macam personal hygiene yang merupakan salah satu tindakan keperawatan dasar yang perlu kita miliki dan pahami, ya, kita sebagai pelaku pariwisata. Yang pasti kita harus mengecek perawatan kulit kepala kita, rambut kita secara merata di seluruh tubuh, mata, hidung, telinga, gigi dan mulut, perawatan kuku, tangan, perawatan perineum dan perawatan tubuh, ya, yaitu tadi berbagai macam
ya, aktivitas yang kita lakukan. Ya, kenapa banyak sekali faktor yang mempengaruhi hygiene secara personal? Ya, ada faktor-faktor mengapa begitu penting kita menerapkan personal hygiene di setiap industri pariwisata, ya. Nah, tentunya faktor atau manfaat faktornya ya tadi yang saya Bapak sebutkan, terkait dengan bagaimana kita terus membudayakan untuk menciptakan sarana prasarana yang bersih baik secara personal maupun di tempat objek wisata, ya. Nah, kemudian yang tentunya manfaat daripada hygiene, hidup lebih disiplin dalam kerja, dan hal ini bisa terwujud karena kenyamanan kerja salah satunya berasal dari kualitas kebersihan dan kesehatan. Begitu juga kenyamanan daripada objek wisata tersebut, ya. Nah, kita juga selalu mendorong kepada siapapun ya, wisatawan domestik maupun mancanegara, untuk membuanglah sampah pada tempatnya, ya. Itu yang hal sesederhana. Ketika kita berkunjung, yuk kita tetap kampanyekan selalu menjaga kebersihan diri dan lingkungan, agar apa? Bukan cuma kita saja yang menikmati objek atau destinasi pariwisata tersebut, tapi juga orang lain. Nah, marilah kita bersama-sama, karena dengan hidup sehat kita akan lebih percaya diri, dan tentunya hidup penuh arti untuk orang lain, dan tentunya membuat nyaman dan aman, yang merupakan sebuah simbol ataupun tertinggi dari sebuah arti dari derajat kesehatan, ya. Karena kalau kita sudah menerapkan Sabta Pesona, tentu segala sesuatu akan memberikan multiplier effect terhadap seluruh sektor industri pariwisata, ya. Mulai dari ekonomi atas, menengah hingga bawah. Itu akan terjadi kunjungan yang begitu drastis terhadap destinasi objek wisata kita, ya, khususnya yang ada di Kalimantan Selatan. Yuk kita budayakan kampanye hidup sehat dan menjaga kebersihan lingkungan, objek wisata dan destinasi, serta tentunya wilayah provinsi kita Kalimantan Selatan, agar kunjungan pariwisata kita terus meningkat, ya. Nah, tentunya tadi yang sudah Bapak sampaikan terkait dengan personal hygiene, ya. Tentu kita sebagai personal atau diri itu, setelah kita mengetahui terkait dengan personal hygiene, kita juga harus mengetahui pula bagaimana kita memahami terkait dengan K3, ya, memahami arti daripada kesehatan kerja dalam kita mencegah hal-hal yang tidak diinginkan atau force majeure, ya. Biasanya kalau K3 itu dalam menangani keselamatan dan kesehatan kerja untuk menghindari kecelakaan-kecelakaan baik itu ringan maupun berat, ya. Nah, adapun di dalam sebuah fenomena yang terjadi selama ini, ada banyak hal yang menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja, ya. Kita masuk ke dalam segmen berikutnya, yaitu terkait dengan K3, ya, keselamatan dan kesehatan kerja. Kita harus mengenal penyebab daripada kecelakaan kerja, karena kecelakaan kerja adalah salah satu kejadian yang tidak kita inginkan yang dapat terjadi dimanapun di area kita bekerja, baik itu resiko kecil maupun besar, ya. Dua hal yang menjadi faktor terbesar menjadi penyebab kecelakaan kerja, yaitu perilaku yang tidak aman dan kondisi lingkungan yang tidak aman, ya. Sama tadi, kita ketika menerapkan personal hygiene baik secara pribadi maupun di lingkungan objek wisata dan destinasi wisata, itu pasti akan memberikan dampak terhadap orang lain tentunya, ya. Nah, adapun perilaku tersebut, yang pertama Bapak catatkan sembrono dan tidak hati-hati. Nah, itu penting yang kita harus pahami, ya, di dalam K3 itu. Tidak mematuhi peraturan, yang kedua. Yang pertama tadi sembrono dan tidak hati-hati, yang kedua tidak mematuhi peraturan, dan yang ketiga tidak mengikuti standar prosedur kerja, ya. Kemudian yang keempat, tidak memakai alat pelindung diri atau APD, ya. Kemudian 5, kondisi badan yang lemah, ya. Itu ketika faktor-faktor tersebut
atau penyebab dari kecelakaan kerja tadi yang Bapak sampaikan, itu artinya kembali kepada diri kita. Apapun bisa terjadi, ya, baik itu di darat, laut, dan udara, ya. Artinya di setiap sektor yang mempengaruhi industri pariwisata, mengapa dimanapun, baik itu di industri apapun, ya, itu pasti ada namanya safety, ya. Bagaimana kita membuat sebuah kawasan itu harus safety, ya. Ada yang tempat misalnya di SPBU dilarang merokok, nah, itu berhubungan dengan dilarang merokok dan juga bermain HP karena itu berhubungan dengan sinyal dan juga api, ya, itu sangat berbahaya. Makanya ada tulisan-tulisan di setiap tempat yang berzona merah, itu pasti yang berhubungan dengan faktor-faktor untuk kepentingan publik, itu pasti ada kalimat-kalimat atau peringatan-peringatan, tanda-tanda peringatan, baik itu termasuk di objek wisata, ya, untuk hati-hati, ya, tidak melakukan aktivitas yang membuat suatu dampak yang cukup besar, ya. Nah, tentunya setelah kita mengetahui 5 faktor tadi, ya, atau perilaku, ya, yang tidak aman, sembrono, tidak hati-hati, tidak mematuhi peraturan, tidak mengikuti standar prosedur kerja, tidak memakai alat pelindung diri, dan kondisi badan yang lemah atau kurang istirahat. Nah, seperti apa sih tips untuk menghindari kecelakaan kerja saat melaksanakan perjalanan wisata? Nah, itu kembali kepada diri kita dan kembali kepada kesadaran diri kita untuk bagaimana lebih baik mencegah daripada terjadi, ya. Karena yang namanya mencegah itu tentu akan membuat hal yang lebih baik dalam perencanaan kita dalam memprogramkan sebuah paket-paket wisata. Yang penting kita sadari K3 itu sangat perlu, ya. Nah, ketika kita memahami tadi proses dari faktor kelalaian manusia lebih banyak, ya, kita harus membuat sebuah catatan. Yang pertama, buat kegiatan atau simulasi atau men-challenge diri kita untuk membuat kegiatan pencegahan kecelakaan sejak dini, ya. Itu sudah yang pertama, ya. Yang kedua, perhatikan peraturan sebelum melakukan perjalanan, ya. Seperti kita memakai mobil, naik motor, secara sederhana kita masih menggunakan helm, kacamata, sarung tangan, ya, sepatu ketika kita berkendara, dan tidak melakukan aktivitas bermain handphone, ya. Itu sangat riskan sekali dan berbahaya, ya. Itu ketika tips-tips bagaimana kita melakukan dalam merencanakan sebuah paket tour, yaitu yang penting K3, ya. Perhatikan peraturan sebelum melakukan perjalanan, ya, aturan-aturan, jumlah kecepatan, ya, dan pastinya tetap harus ada, kita nikmati proses rest area, ya, tempat rest area. Ketika kita sudah mulai misalnya sebagai driver, kita ketika sudah mulai mengalami kondisi tubuh yang kurang nyaman, lebih baik beristirahat, ya. Nah, mengapa ketiga yang tadi yang Bapak sampaikan? Tadi yang pertama, buat kegiatan tips-tips agar kita dapat menerapkan proses K3 itu, buat kegiatan pencegahan kecelakaan sebagai bagian dari kegiatan kita sehari-hari, seperti simulasi sebulan sekali, ya, itu harus dilakukan. Kemudian perhatikan peraturan ketika kita melakukan atau membawa berbagai program paket tour, kita cek semuanya, akomodasi, transportasi, makannya, ya kan, dan bagaimana kondisi di jalan, ya. Kemudian hindari bersenda gurau yang berlebihan, ya, yang tadi bersenda gurau dengan menggunakan gawai kita, teknologi kita tidak memperhatikan karena kita tidak fokus. Nah, itu tadi. Dan yang pasti yang terakhir itu patuhi SOP, standar operasional prosedur setiap melakukan pekerjaan, ya, dimanapun itu selalu prioritaskan guidance penyelenggaraan kegiatan pariwisata yang mengatur secara teknis apa saja yang dilakukan pengelola wisata dalam melaksanakan tugas harian hingga mingguan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Selalu terapkan budaya SOP, ya, standar prosedur keamanan kerja, ya. Nah, cara ketika yang Bapak sampaikan tadi K3,
itu terkait dengan bagaimana kita memahami prosedur secara umumnya ya. Tapi biasanya kalau misalnya kita ingin mempelajari lebih banyak tentang K3 itu ada sekolahnya ya. Di setiap perusahaan besar itu pasti kayak di kantor itu ada APAR, alat pemadam api ringan, kemudian ada assembly point, tempat berkumpul. Nah, biasanya seperti itu. Tapi kalau kalian ingin lebih menggali lebih dalam, bisa membuka channel-channel YouTube lainnya yang memberikan dampak positif terhadap pemahaman kita, membuka wawasan kita terhadap pengetahuan K3 ya. Kalau untuk kita biasanya kalau peserta didik siswa itu biasanya belajar itu PMR ya, terkait dengan pertolongan pertama dan segala macam ya. Nah, ketika kita di dalam perjalanan, tentu perlu pentingnya kita hal-hal yang harus memperhatikan oleh seorang petugas perjalanan wisata. Ketika kita kesiapan tadi, kesiapan fisik, kesiapan sarana prasarana ya. Yang pertama yang kita harus pastikan ketika kita sebagai seorang pengusaha, sebagai seorang pemandu wisata, dan sebagai seorang agen dari sebuah paket tour, pastikan K3 itu Anda terus memastikan adanya kotak P3K. Dimanapun ya, mau kemanapun kita harus pastikan membawa kotak P3K yang lengkap dengan isinya dan dalam keadaan baik, tidak kedaluarsa ya. Banyak ya di kotak P3K itu ada obat merah, sebenarnya pembalut luka ya, pembalut luka, kemudian alkohol kesehatan ya, untuk meringankan terjadinya luka ringan ya. Nah, tentu ketika hal-hal terjadi, misalnya kita di setiap objek wisata, kita tidak boleh sembarangan melakukan pertolongan pertama ketika kita tidak memiliki lisensi atau pelatihan khusus ya. Ketika misalnya terjadi sesuatu, perlu diingat ya, ketika kita melihat atau kejadian sesuatu apa, jangan mendekati salah satu korban kecuali aman ya. Perhatikan apakah ada bahaya untuk Anda, orang lain, dan juga korban. Tetap bertindak dengan cepat, tepat, dan tenang, karena ketenangan Anda merupakan sebagai suatu dampak membawa ketenangan bagi korban ya. Nah, kemudian jangan memindahkan korban dari posisi di mana ia mengalami kecelakaan kecuali perlu bagi keamanannya ya. Kemudian 4, periksalah apakah korban tersebut pingsan atau dalam keadaan sadar dengan cara menepuk dan menanyakan sesuatu kepada korban. Bila ia masih dapat merespon pertanyaan ataupun indikasi yang orang tersebut bisa diselamatkan, berarti ia masih dalam keadaan sadar. Nah, kemudian jangan tinggalkan korban sendirian, cari bantuan orang terdekat ya. Nah, yang terakhir itu penting, beritahukan kepada layanan gawat darurat atau tim daripada tenaga medis yang terdekat dari objek wisata tersebut ya. Baik, yang pastinya hal yang terkait dengan keselamatan itu penting tadi ya, pastikan membawa kotak P3K dan selalu memiliki lisensi ya ketika kalian ingin memiliki standar kualitas sebagai seorang ahli K3 ya. Nah, yang pastinya itulah sedikit rangkuman dan catatan yang telah Bapak buat. Itunya kembali kepada personel diri kita bahwa kita harus memahami betapa pentingnya sanitasi, hygiene, dan personal K3 ya. Banyak referensi dan juga buku-buku baik secara online maupun di perpustakaan maupun yang diperjualbelikan, bagaimana kita menghadapi suatu kejadian hal yang tidak terduga atau force majeure. Nah, itu tadi kembali kepada diri kita ketika kita sudah menerapkan personal hygiene dan mengikuti standar prosedur yang telah ditetapkan berdasarkan apa yang telah dibuat dan dirangkum oleh pemerintah dan juga tim ahli, kita laksanakan. Nah, itu menjadi syarat utama ketika kalian Bapak juga yang terus mengevaluasi diri untuk bagaimana kita terus menerapkan personal hygiene dan keselamatan dan kesehatan kerja ya. Nah,
Mungkin materi hari ini cukup singkat ya. Yang pastinya secara sederhana, sanitasi hygiene dan juga keselamatan kerja itu menjadi bagian pokok yang tidak terpisahkan dalam dunia industri pariwisata, baik itu kalian secara pribadi menjalankannya maupun terhadap proyek-proyek yang kalian bawa rombongan dan membuat sebuah paket-paket tour ya, itu penting ya. Nah, yang pastinya kita harus melaksanakan. Ketika kita sudah mampu melaksanakan tersebut, tentu kita kembali mempasrahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ketika kita sudah melakukan prosedur yang baik dan kita sudah melaksanakan, tentu hasil yang kita harapkan, tentu apa yang kita lakukan mulai dari kita berangkat hingga kita pulang itu berjalan aman dan lancar dan pastinya sukses, dan tentunya akan membawa dampak nama baik perusahaan kita, nama kita, dan juga keselamatan bagi wisatawan, dan memberikan kenangan yang indah bahwa kita memang benar-benar profesional ya. Itu penting ya. Oke, demikianlah materi pembelajaran di edisi Jumat 22 Desember tahun 2023. Tentu harapan Bapak kita menyongsong di tahun 2024 nanti kita akan selalu sukses, bertambah rezeki, dapat menggapai cita-cita, dan tentunya UPW TV dapat memberikan informasi dan sumber referensi informatif dan juga salah satu pilihan saluran terbaik dalam media pembelajaran industri pariwisata di penjuru dunia ya. Yang pastinya kalian para peserta didik selamat menikmati liburan akhir tahunnya, semangat menyongsong tahun baru 2024, dan pastinya setelah nanti kalian masuk di tanggal 2 Januari 2024 semakin bersemangat untuk belajar lebih baik lagi demi menggapai cita-cita masa depan kalian yang gemilang dalam mendorong dunia pariwisata di Kalimantan Selatan, benua kita tercinta, agar lebih maju kembali seperti tempat-tempat wisata terbaik di seluruh dunia ya. Bapak Ranowelum sebagai fasilitator pembelajaran di kurikulum Merdeka Belajar dan di UPW TV dalam kedepannya juga akan menghadirkan narasumber-narasumber yang kompeten dan profesional untuk menghadirkan dampak positif dalam pembelajaran yang dapat menambah wawasan kalian lebih baik lagi ke depannya ya. Doakan UPW TV agar semakin bertumbuh sukses dalam siarannya dan selalu mengedepankan berita dan juga informasi yang informatif dan dapat menjadi saluran terpercaya dalam informasi pariwisata di Indonesia ya. Bapak selaku fasilitator pembelajaran mengucapkan selamat tahun baru 2024, sukses bersama dalam menggapai sebuah cita-cita. Semoga di tahun 2024 kita akan bisa lebih baik lagi, dunia pendidikan kita dan dunia industri pariwisata kita semakin maju dan terdepan ya. Terus cari sumber-sumber ilmu yang memberikan manfaat buat kalian para peserta didik pariwisata dan viewers serta netizen UPW TV. Saya Ranowelum, pemimpin redaksi UPW TV dan sekaligus fasilitator pembelajaran, kembali mengucapkan terima kasih. Jangan lupa like and subscribe UPW TV dimanapun kalian berada. Terus kasih komen di komentar, saran, kritik agar kami dapat terus meningkatkan optimalisasi terhadap siaran UPW TV yang lebih baik di tahun 2024. Terima kasih dan terima kasih banyak atas pihak yang terus mendukung UPW TV semakin terus mengembangkan sayapnya menjadi lebih baik, dan tentunya harapan kita menjadi yang terbaik di tahun 2024 dan sukses adalah menjadi suatu pilihan kita sebagai insan manusia. Terima kasih banyak. Yang pastinya
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Merdeka belajar, selalu belajar dimanapun kalian berada. Dan tentunya semangat untuk terus belajar dan merdeka untuk Indonesia maju.